Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, kebaikan dan keanugerah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji dan memuja serta memuliakan Allah atas segala hidayah dan taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita dimampukan untuk hadir bersama-sama di majlis yang menjadi bekal akhirat kita, yang menjadi tempat dan waktu kita untuk memahami ayat-ayat Allah, baik itu yang Qur'aniyah maupun yang kauniyah. Dan itu adalah salah satu sifat orang-orang yang beriman, mentadabburi ayat, merenungi ayat-ayat Allah. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Kita dibimbing untuk hadir di majlis untuk memahami ayat-ayat. Ada ayat Qur'aniyah, yaitu firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, namanya ayat Qur'aniyah. Ketika kita baca ayat di Al-Quran atau kita mendengar suatu ayat di Al-Quran, kita merenungkan ayat itu, kita kepengen tahu makna ayat itu, itulah namanya tadabbur ayat. Orang yang membaca Al-Quran, dia tidak paham isinya dan tidak tahu maknanya, itu pahalanya adalah 10 pahala 1 huruf. 10 pahala 1 huruf. Seperti sabda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man qara'al Qur'ana falahu bikulli harfin asyru hasanah. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, maka dia setiap huruf dapat 10 pahala. 1 huruf 10 pahala, luar biasa. Bagaimana kalau 100 huruf, maka kita mendapatkan 1000 pahala. Baca Fatihah saja pahalanya 1500. Baca Fatihah berapa pahalanya? 1500. Makanya kalau orang membaca Fatihah dan melazimkannya, berapa pahala yang dia dapat dari Allah. Dan itu salah satu amalan Al-Imam Al-Ghazali. Seseorang melazimkan dirinya membaca Al-Fatihah tiap hari 100 kali. Ijazah dari Al-Imam Al-Ghazali, amalan Al-Imam Al-Ghazali, tiap hari membaca Al-Fatihah 100 marrah, 100 kali. Setelah subuh 20 kali. Setelah zuhur 20 kali. Ila akhir. Ini manfaatnya semua hajat beres, semua bala tertangkis, semua yang ruwet-ruwet jadi gampang, semua yang kisruh-kisruh di rumah tangga kita, dalam diri kita, diberesin sama Allah. Al-Fatihah. Al-Imam Al-Ghazali itu kasih amalan. Maka kalau kita pengen, ambil kesempatan, baca Fatihah tiap hari 100 kali. Itu amalan orang-orang soleh, membantu kita untuk semua urusan, memudahkan kita untuk semua hajat. Barokahnya suratul Fatihah, dan menjaga kita dari segala bala dan musibah, membentengi kita dari orang-orang yang jahat dengan barokahnya Fatihah. Mi'ah marrah fi kulli yaum, mi'ah marrah fi kulli yaum. Jadi kita
Kalau baca Fatihah itu satu kali aja pahalanya udah 1.500. Kalau kita baca tiap hari 100, Masya Allah tuh. Di samping itu, ini semua hajat beres. Semua kesulitan diangkat oleh Allah, dan kita dikasih benteng oleh Allah dari segala keburukan dan musibah, dan dijaga oleh Allah dari segala orang-orang yang berniat buruk kepada kita. Faedah yang besar, manfaat yang besar daripada barokahnya Al-Fatihah. Maka ulama mewiridkan itu, tiap hari baca Fatihah 100 kali. Dan kita ambil kesempatan mulai hari ini, ya, di tanggal 2 Zulhijjah tahun ini, niatkan baca Fatihah, jadikan wirid, ya, karena ini adalah wiridannya orang-orang saleh, wiridannya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Apa saja hajat kita beres, dan kita dijaga oleh Allah, dan pahala dunia akhiratnya udah jelas. Al-Quran 1 huruf 10 pahala, 1 kali Fatihah 1.500 kita. Kalau 20 100 kali udah jelas berapa ribu kita dapat. Subhanallah. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu adalah afdalul suwar. Semulia-mulia surat di Al-Quran adalah suratul Fatihah. Afdalus suwar, paling mulianya surat. 114 surat Allah kirim kepada kita di Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, ada surat Al-Ma'idah, An-Nisa, ada Asy-Syura, ada macam-macam surat. 114 surat. Afdaluha wa ajalluha wa azkaha wa asfaha wa a'zamuha barakatan wa wasilatan Al-Fatihah. Yang paling mulia dari 114 surat Allah, yang paling agung, yang paling berkah adalah Al-Fatihah. Maka orang itu berusaha memiliki hubungan dengan Al-Fatihah, hubungan yang baik, ya. Jangan kita baca Al-Fatihah dalam sholat saja, tapi kita di luar sholat punya hubungan dengan surat Fatihah. Jadikan wirid, walaupun 10 kali atau 40 kali, ada 100 kali. Ulama-ulama ahli Quran berkata bahwa seluruh makna dan rahasia-rahasia dalam Al-Quran itu tergabung dan tersimpan dalam surat Fatihah. Seluruh apa? Seluruh makna dan rahasia Al-Quran awal sampai akhir majmu'atun fil Fatihah, tergabung dalam Fatihah. Karena itulah dia dikatakan sebagai ummul kitab, induknya Al-Quran. Dikatakan juga dia namanya itu adalah ummul Quran. Nabi yang mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah, Al-Fatihah itu ummul Quran atau ummul kitab, induknya Al-Quran. Induk. Seperti ada anak, 12 anak sukses semua. Ya, induknya siapa? Ibunya. Jadi Al-Quran ini seluruh maknanya, rahasia-rahasianya ada pada Fatihah, digabung dalam Fatihah. Karena agungnya Fatihah, karena mulianya suratul Fatihah. Karena itu orang berusaha hendaknya punya wiridan Al-Fatihah ini. Dan dia di samping sebagai induknya Al-Quran, dia juga mengobati segala penyakit. Karena Nabi menamakan dia dengan nama Ar-Ruqyah, dalam riwayatnya Asy-Syafiyah. Ada sahabat
yang ngobatin orang terpatuk ular dibacain Fatihah sembuh. Ada orang punya penyakit macam-macam dibacain Fatihah sama orang soleh sembuh penyakitnya. Sampai Nabi mengatakan wa ma yudrika anha asy-syafiyah. Wa riwayat wa ma yudrika anha ruqyah. Apa kamu baru tahu kalau Fatihah itu adalah obat? Apakah kamu baru tahu kalau Fatihah itu adalah ruqyah? Ada kan istilah ruqyah, ini di ruqyah. Ruqyah yang paling hebat, yang paling mulia adalah Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Jadi kita usahakan punya amalan Al-Fatihah ini. Amal Al-Fatihah. Baca tiap hari, ada yang 40, ada yang mungkin, yang penting istiqomah 25 kali. Al-Imam Al-Ghazali mentartibkan tiap hari 100 kali. Gimana tertibnya? Ba'da subuh 20 kali, ba'da zuhur 21 kali. Sampai nanti satu hari semalam itu totality 100 kali Al-Fatihah dibaca. Lebih ringan setelah sholat zuhur 20, asar 20, 20. Tapi kalau kita mau gabungin pagi langsung 100, kuat, ya bagus, nggak apa-apa juga, ya. Atau pagi 50, malam 50, fadzalika hasanun wa jaizun, boleh. Fatihah. Bahkan bukan harus Fatihah, satu ayat saja itu udah menjadi wasilah itu. Ya, para kiai kita, kiai kuno itu ngasih ijazah orang kalau punya hajat, punya suatu permasalahan, membaca Al-Fatihah 7 kali, 21 kali, kemudian ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 21 kali sambil meniatkan hajatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ayat yang paling inti di dalam Al-Quran Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diniatkan hajatnya kepada Allah, diulangi 21 kali, dan itu bacaan Al-Fatihah dibaca begitu, diniatkan. Tidak meleset orang yang punya hajat, tidak meleset orang yang punya urusan, diberesin sama Allah. Bertawassul kepada Allah dengan Al-Quran. Bertawassul kepada Allah untuk hajat-hajat kita dengan Al-Quran itu disyariatkan. Bahkan Nabi memerintahkan, jadi hukumnya sunnah. Kata Nabi dalam suatu hadis, is'alullaha bil Quran. Mintalah kepada Allah dengan wasilah Quran. Mintanya kepada Allah, wasilahnya Al-Quran. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan barokah Quran yang ku baca ini, agar hajatku begini kau selesaikan. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan barokah Al-Fatihah yang agung ini, yang mulia ini, sembuhkanlah penyakit saya, sembuhkanlah penyakit anak saya. Ya Allah, dengan berkahnya Al-Fatihah yang mulia, yang agung, yang suci ini, berikan penjagaan untuk kami, untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk anak kami. Dan semua hajat dimohonkan kepada Allah dengan wasilah Al-Quran. Ini perintah Nabi, saudara-saudara. Meminta kepada Allah berwasilah Al-Quran diperintah oleh Rasulullah. Diperintah. Dan Nabi memberikan satu peringatan. Fa innahu sayati zamanun yas'aluna an-nasu fihi an-nasa bil Qur'an. Akan datang suatu zaman nanti orang itu minta kepada manusia mengajukan Al-Quran.
Yang diperintahkan oleh Nabi itu minta kepada Allah, mengajukan Al-Quran. Itu yang benar, itu yang mulia. Minta kepada Allah, yang diajukan Al-Quran, wasilahnya Al-Quran. Dan Nabi memperingatkan, akan datang suatu zaman nanti orang itu meminta kepada manusia mengajukan Quran. Ini pamer, membawa Al-Qurannya, dia ngemis sama manusia. Dia membawa bacaannya yang indah supaya dipuji oleh orang, dapat hadiah, dapat duit. Dia membawa keilmuan Al-Qurannya untuk jilat sana, jilat sini. Ini Nabi sudah mensinyalir, saudara-saudara. Ya, akan datang suatu zaman nanti orang meminta kepada manusia yang dimajukan, yang dijadikan wasilah Qur'annya. Yani dia jadikan Qur'an tadi untuk mencari dunia dari manusia. Ini yang diwaspadai oleh Nabi. Dan sekarang sudah terjadi, banyak orang, ya, dengan Qur'annya dia mencari dunia dari manusia. Dengan Qur'annya dia cari nama, dia cari kepentingan, cari jabatan. Dengan Qur'annya dia minta dari manusia jabatan. Dengan Qur'an yang mulia dijadikan suatu urusan yang hina. Semestinya dia mengikuti arahan Nabi, mintalah kepada Allah. Mau minta dunia, minta Allah. Mau minta akhirat, minta Allah. Mau minta surga, minta Allah. Mau minta jadi orang kaya yang manfaat, minta ke Allah. Mau jadi apa saja, mau kepengen apa aja, minta Allah. Ajukan Quran untuk wasilah kita, itu yang benar. Bukan kita mengajukan Quran untuk kita ngomong minta jilat sama manusia. Ini dibenci oleh Nabi. Saudara-saudara, marilah kita di hari-hari yang mulia ini memperbanyak, ya, membaca Al-Quran. Ini ayat-ayat Qur'aniyah tadi, ya, ayat-ayat Al-Quran ini dibaca, dicari keberkahannya, ditadaburi ayat-ayatnya, tadabur ayat, sampai Allah menyinggung dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak mentadaburi ayat Al-Quran itu adalah orang-orang yang hatinya terkunci, tergembok. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka itu tidak mentadaburi ayat-ayat Qur'anku, kata Allah. Kenapa kalian enggak mau merenung, enggak mau belajar memahami surat-surat cintaku, kata Allah. Apakah hati kalian itu terkunci? Apakah kalian hatinya itu tergembok? Jadi Allah menyitir, Allah menyindir bahwa orang yang enggak mau ada usaha pengen paham ayat Allah, pengen tahu makna kalamullah, ini orang-orang yang hatinya itu terkunci. Wal iyadu billah. Maka orang, ya, memiliki satu amanah dari Allah sebagai muslim, sebagai mukmin, panjenengan berusaha mentadabbur, merenung tentang Al-Quran semampu kita. Allah enggak mewajibkan kita di atas kemampuan kita. Tapi kalau yang mampu pun kita enggak mau, ini adalah satu kekurangan. Ini adalah satu kemalasan. Terutama ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang kita baca tiap hari. Al-Fatihah, muslim, ngaku muslim, sholat 5 waktu tiap hari, tapi kalau dia enggak paham makna Fatihah, itu orang yang sangat kurang kepada Allah itu. Bagaimana mungkin engkau sholat kepada Allah, membaca Al-Fatihah, dialog dengan Allah, dan engkau tidak tahu maknanya dialog itu kepada Allah? Mestinya muslim tahu makna ketika dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia paham apa yang dia ucapkan dengan lafaz Quran ini, dia tahu maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia paham dan tahu maknanya. Dia ngeresepin artinya tuh. Itu namanya huzurul qalb. Hatinya hadir. Itu yang namanya permulaan khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim, tahu artinya dia. Doa kepada Allah, mohon hidayah. Sampai akhir surat, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdhub alaihim waladdallin. Dia tahu artinya, Pak. Dan ini kalau kita mau sepele, sederhana, siapkan notebook, tiap satu hari satu ayat, pastilah kita bisa kalau mau. Tapi kalau kita tidak ada kemauan dan kita menganggap itu hal yang biasa, ini adalah satu kekurangan dan satu lubang besar. Maka mulai hari ini mari kita ada semangat untuk tadabbur ayat Quran, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran. Walaupun semampu kita, Fatihah dulu deh. Bagaimana saya muslimi tahu arti Fatihah dengan benar dan hafalnya sampai mendarah daging. Ketika kita sholat, kita bisa menikmati makna Fatihah. Nanti baru surat-surat pendek, dari mulai wal asr sampai an-nas kita tahu artinya. Wal asr innal insana lafi khusr, tahu artinya, hafal artinya. Sampai ke akhir surat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ila akhir surah, kita tahu artinya, saudara-saudara. Ya. Jangan sampai kita nggak ada kiat-kiat, nggak ada ikhtiar-ikhtiar untuk memahami surat-surat dan ayat-ayat Allah. Ini yang pendek-pendek, kita nggak bicara yang panjang-panjang, itu mah tugasnya ulama. Muslim baca wal asr, jangan sampai nggak tahu artinya sampai akhir surat. Al-Imam Syafi'i mengingatkan ketika membaca surat ini, ainan nas min hadhihi surah, kemana manusia, mereka enggak merenungi surat Al-Wal Asr ini. Wa qala aidan anna surat Al-Asr fiha thuluthul ilm, surat Wal Asr itu mengandung sepertiga ilmu agama. Sepertiga ilmu agama ada pada surat Wal Asr. Innal insana lafi khusr ila akhir surah. Wa kana sahabah, para sahabat dahulu, kalau mereka kumpul di masjid atau mereka ngobrol di ladang, ya, sahabat-sahabat Nabi itu, kalau mereka ketemu di mana satu tempat ngobrol sebentar atau ketemu sebentar, mereka enggak akan berpisah sebelum baca Wal Asr. Itu sahabat Nabi begitu. Karena mereka tahu bahwa surat ini surat yang agung, surat yang mulia, surat yang penuh dengan makna-makna besar. Wal asr, demi masa, innal insan lafi khusr, seluruh manusia dalam kerugian kelak di hari kiamat. Orang mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau kiai, mau santri, apa saja deh titelnya deh, julukannya, namanya, datang di hari kiamat ketemu Allah semuanya rugi. Innal insana lafi khusr, semua manusia pasti rugi di hari kiamat, illa, kecuali. Nih, jadikan diri kita orang-orang yang elit nih, illa nih. Siapa yang gak rugi ya Rab? Alladzina amanu, beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, dan saling mewasiatkan mengikuti kebenaran. Saling mewasiatkan mengikuti kebenaran. Ketemu temannya, yuk kita ikuti kebenaran, jangan kita ikuti kebatilan. Ayo di negeri ini kita tebarkan kebaikan dan kebenaran, jangan kita ikut kepada kebatilan. Ketemu sama istri, kepada anak, kepada siapapun ketemu, pesankan kebaikan dan kebenaran. Ikuti kebenaran, walaupun kebenaran itu dianggap sedikit, walaupun kebenaran dianggap itu aneh, walaupun kebenaran itu dianggap asing. Tadi kata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, zaman sekarang ini orang kalau berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, dia merasa asing. Ahassa bil ghurbah, asing. Sampean jadi orang yang senang ngaji, ya, senang ibadah, di keluarga terasa asing, ya, senang ngaji di rumah, senang ngaji zikir, mungkin sama keluarga, bahkan sama anak kita dianggap aneh. Bapak nih aneh, sekalian ngaji terus nih aneh, dianggap aneh, sara ghoriban. Ya. Kalau orang dulu itu tiap hari pekerjaannya adalah ngaji. Orang dulu
pekerjaan di rumah kalau enggak hal yang penting dengan keluarga, ngaji. Sampai Imam Malik ditanya kepada saudara perempuannya, ya ukhtal imam, hai saudaranya Imam Malik, madza amalu Malik fi baitih? Imam Malik itu kalau di rumah ngapain kerjaannya? Faqalat kana yaqra'ul Qur'an. Kana yaqra'ul Qur'an. Imam Malik punya saudara perempuan. Saudara perempuan ini tahu dalam-dalam lah, namanya saudara perempuan. Ditanya tuh saudara perempuan Imam Malik itu di rumah ngapain? Apa dia punya kerjaan di rumah tuh? Ya. Faqalat, saudara perempuan tadi mengatakan Imam Malik di rumah sibuk selalu baca Quran. Kana yaqra'ul Quran. Itu orang-orang soleh zaman dulu. Jadi kita zaman sekarang walaupun dianggap asing atau merasa asing, jalanin. Karena ini kita dianggap asing, ini membawa keselamatan di hari akhirat. Kata Allah, semua manusia itu akan rugi di hari kiamat, akan menyesal, akan jadi orang yang nangis, kecuali mereka yang mau beriman dan beramal soleh dan mau berwasiat dengan kebenaran, yakni mewasiatkan orang agar orang itu ikut kebenaran. Ini yang selamat kata Allah, yang enggak rugi, yang enggak akan nyesel, yang enggak akan nangis di hari kiamat. Nah, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan kesabaran, yakni mengajak orang untuk sabar. Sabar, karena sabar itu salah satu bagian terpenting dalam keislaman dan keimanan. Fa inna sabra min a'midadid din. Sabar itu termasuk daripada pilar-pilar agama. Wa qala Ibnu Abbas berkata, sabar ada 3 kelas. Sabar ada 3 kelas. Sabar pertama pahalanya 300 derajat. Sabar pertama, kelas pertama nih, sabar kelas pertama, pahalanya 300 derajat di sisi Allah. Huwa sabru ala ta'at, yaitu sabar menjalani ketaatan. Sabar untuk sholat subuh, waktunya orang tidur dia harus bangun, dia harus melek, harus meninggalkan nikmatnya tidur. Apalagi kalau di malam-malam yang dingin atau pas hujan atau mungkin pas lampu mati, wah, ujian tuh. Kalau kita ini sedikit apa ya udah jadi uzur kita. Kenapa nggak ke masjid? Sakit Pak Kiai. Sakit apa? Kesleo. Kesleo apanya? Jari jelentik. Ya, urubannya sama sholat jamaah apa? Jadi, yang kesleo jari jelentik, jadi alasan nggak ke masjid. Allahu Akbar. Kok bisa nyambung tuh? Ya, kita ini sedikit ada apa udah jadi alasan nggak ke masjid kita. Ya, kalau orang dulu hujan tetap ke masjid, panas tetap ke masjid, ada apa tetap ke masjid. Lagi punya gawe, pengantin baru atau punya hajatan, tetap ke masjid sholat. Tetap ke masjid. Itu guru saya Sayyiduna Imam Al-Habib Salim Asy-Syadhili cerita, beliau punya guru besar di Mekah dulu namanya Al-Imam As-Sayyid Alawi Al-Maliki, ayahanda daripada Al-Imam Muhammad Al-Maliki yang fotonya di pon rumah-rumah itu. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki punya ayah bernama As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Itu diceritain tuh, di hari beliau mantu, resepsi putrinya mantu, itu Al-Habib Alwi dikira oleh murid-muridnya nggak hadir ngaji, nggak hadir mengajar di Masjidil Haram Mekah. Sampai beliau sendiri, guru kami Al-Habib Salim itu nggak hadir juga, husnudzon. Kelihatannya beliau nggak hadir nih. Masa ngaji di Masjidil Haram di waktu beliau mantu, di hari beliau mantu, maka nggak hadir tuh beliau Al-Habib Salim Asy-Syadhili waktu muda, waktu ngaji di Mekah. Subhanallah,
Setelah berlalu waktu, malam ketemu sama teman. Kamu di mana? Tadi sore ada majelis. Kok itu gak hadir loh? Emang datang beliau, guru mulia kita nih, datang. Waduh, saya kira nggak datang. Udah, besoknya ketemu sama guru di majelis yang sama sore-sore, kira-kira waktu sore. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu kemarin tidak hadir di majelis ilmu, halaqah ilmu di Masjidil Haram? Wahai guru, mohon maaf yang sangat, saya menyangka bahwa jenengan tidak hadir karena jenengan sedang mantu, sedang resepsi. Ada resepsi putri jenengan. Saya kira nggak hadir. Beliau sedikit agak mengangkat suara. Siapa bilang saya meliburkan ngaji hanya gara-gara saya mantu? Saya meliburkan majelis ta'lim gara-gara resepsi putriku? Enggak. Saya enggak akan meliburkan ngaji, saya enggak akan libur ke masjid untuk ibadah hanya gara-gara mantu dan resepsi putriku. Sampai akhirnya dihukum Habib Salim oleh gurunya tadi. Alhasil, ya, orang-orang zaman dahulu begitu, Pak. Mereka itu orang-orang yang untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat, untuk urusan sabar kepada Allah, untuk taat ini derajatnya 300 derajat. Ngaji seperti ini, ya, memang perlu sabar. Sabar mau berangkatnya udah sabar dulu, ya, karena banyak selalu ada itu tarikan setan. Nggak usah hadir, ya, nggak usah hadir. Ya, ini ada apa? Ini mau ada ngerasain kuliner sana, kuliner sini. Atau mau ini mau itu. Kadang-kadang urusan dunia, kalau urusan akhirat ini mungkin ya jadi alasan, bisa jadi alasan. Kadang-kadang urusan dunia itu dijadikan oleh setan untuk jadi penghalang kita ngaji, Pak. Tapi orang yang sabar tetap berangkat, dapat dia 300 derajat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang kedua, sabar dengan 600 derajat. 600 derajat, apa itu? Yaitu sabar meninggalkan maksiat. Ada dorongan minum khamr, kita sabar meninggalkan khamr karena Allah. Kita takut Allah, kita takut dosa kepada Allah. Ada pandangan yang haram, kesempatan kita bisa lihat, kita tahan mata untuk nggak melihat karena Allah. Ya, maka ini mengundang 600 derajat untuk kita. Masya Allah, ya. Maka pemuda-pemuda ini zaman sekarang kalau mau jadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, pemuda kalau mau jadi walinya Allah gampang. Di Indonesia paling gampang jadi walinya Allah. Ya, kalau bisa jaga mata, enggak ngelihat yang haram, jadi walinya Allah. Jadi walinya Allah. Ya. Sebab Nabi menjanjikan orang yang bisa menjaga mata dari pandangan haram akan diberi oleh Allah hati yang khusyuk dan nikmat ibadah. Jangan mau nikmat salat, mau nikmat tahajud, mau nikmat baca Quran, mau tahu nikmatnya iman, jaga pandangan. Karena Allah sampai tinggalkan tuh pandangan yang haram, film-film yang haram, pandangan-pandangan yang haram. Ini semua tinggalkan karena Allah. Nanti diganti oleh Allah lezatnya iman di hati, dan akan terasa ibadah kita nikmat, khusyuk kepada Allah. Maka kata Nabi dalam hadis, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha makhafatallah abdalahu Allahu imanan yazidu halawatahu fi qalbih. Abdalahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Allahu akbar. Nabi bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi, pandangan yang haram adalah panah iblis yang beracun. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati, Pak.
Kadang-kadang orang terjerembab dalam suatu masalah besar, na'udzubillah, mendekati zina, bahkan kena zina gara-gara pandangan, Pak. Pandangan ini harus kita ngati-ngati. Jangan sampai kita mandang sesuatu yang bukan milik kita dengan pandangan yang tajam dan terlalu senang, bisa menggeret kita kepada maksiat. Kata iblis tuh, dalam hadis dikatakan, pandangan yang haram adalah panah iblis yang beracun. Sahmun masmumun min siyami iblis. Berapa banyak orang yang tadinya khusyuk, hatinya bersih, dengan melihat yang haram nggak bisa khusyuk, hilang khusyuknya. Berapa banyak orang itu tadinya bisa nangis untuk sujud atau ketika tahajud, karena pandangan haram hilang tuh, nikmat ibadah hilang, setahun 2 tahun hilang. Ya? Pandangan yang haram adalah panah iblis yang beracun. Tapi Nabi kasih janji, Nabi kasih berita gembira, dengarkan. Ayo kita semangat. Kata Nabi, barang siapa yang mau dan bisa meninggalkannya, ada dorongan mandang, ditinggal karena Allah. Ada muncul melihat karena Allah. Barang siapa meninggalkan pandangan haram karena Allah, maka Allah akan menggantikan kepada dia nikmatnya iman, lezat di hatinya. Nikmatnya iman, lezat terasa di hatinya. Masya Allah. Niki sing digoleki, niki sing dipadosi niki. Kapan kita merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman? Ketika sudah orang merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, maka enggak sebanding dengan dunia dan seisinya. Dia kepingin membawa lezatnya iman ini untuk ketemu Allah. Dia kepingin mendapatkan lezatnya iman ini untuk kepanggih Allah, kepanggih Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan lezatnya iman, nikmatnya iman, menghadapi kematian dengan tenang dan bahagia. Orang yang sudah mendapatkan lezatnya iman, dia rindu ketemu Allah, sehingga Allah pun rindu ketemu dia. Sebagaimana sabda Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia kangen kepada Allah, Allah kangen kepada dia. Allah kangen kepada dia. Alangkah indahnya orang yang dikangeni Allah. Siapa dia? Yaitu orang yang kangen kepingin ketemu Allah. Tiap hari dia nungguin, kapan datang giliranku ya Allah, kapan datang saya dapat giliran meninggalkan dunia yang fana, yang penuh dengan ujian, penuh dengan keruwetan ini. Saya sudah kepingin ke surga, saya sudah kepingin ketemu nabi-nabi, ketemu dengan orang-orang soleh di alam akhirat. Tiap hari dia rindu. Ketika datang yang ditunggu, dia berbinar-binar bahagia. Maka itu termasuk orang-orang yang tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia mendengar suara itu. Ketika saat-saat dipanggil oleh Allah, dia mendengar, hai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang beriman bertakwa, wahai jiwa yang meninggalkan yang haram karena Allah, wahai jiwa yang rindu Allah, kembalilah kepada Allah dengan tenang, diridhoi dan ridha kepada Allah. Masuklah kepada golongan orang-orang yang dicintai Allah, dan masuklah kepada surga Allah. Yasma' hadza. Dia dengerin tuh. Maka dia orang-orang kayak gitu yang sudah mendapatkan lezatnya iman. Ditawarkan oleh Nabi kepada kita, kalau mau dapat yang kayak gitu, ada pandangan haram kita tahan, ada ajakan yang untuk melihat yang haram kita tahan, dan hal-hal yang lain. Segala hal yang haram, meninggalkannya itu perlu perjuangan nafsu. Karena itu derajatnya 600, Pak. Orang kalau sabar untuk taat 300 derajat, tapi kalau dia sabar meninggalkan maksiat 600 derajat. 600, kenapa? Lebih berat. Orang suruh ngaji 1 jam kalau mau bisa. Orang diajak ngaji 2 jam kalau mau bisa. Tapi kalau meninggalkan syahwat, meninggalkan yang haram dan nikmat, itu walaupun dia mau belum tentu bisa. Dia maunya nggak maksiat tapi tetap jatuh maksiat. Dia maunya kepingin ninggalin dosa tapi tetap jatuh ke dosa. Kenapa?
Karena memang meninggalkan maksiat dan dosa itu sangat berat di nafsu kita. Walaupun kita mau, nggak bisa kalau Allah nggak membantu. Kalau kita mau, nggak bisa kalau kita nggak betul-betul mujahadah nafsu. Harus memerangi nafsu kita. Ya, karena itu Allah janjikan sabar dalam meninggalkan maksiat 600 derajat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sahabi Al-Jalil Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian sabar yang ketiga 900 derajat. Sabar apa itu? Sabar inda nuzulil masaib wal balaya, afanallahu wa iyyakum. Orang yang ditimpa musibah besar mendadak tiba-tiba, maka dia sabar hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak mengharap diuji oleh Allah, ya, maka orang jangan suka ngomong begini, ya Allah jadikan saya kelompok orang yang sabar. Kita masuk ndonga kekendelan gue, ya toh. Jadi ndonga nang Allah nyuwun dadi wong sing ahli sabar. Niku ndonga kekendelan. Orang yang minta kepada Allah pangkat ahlus sabr, maka dia harus siap diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Diuji meninggal anaknya semua, diuji bangkrut duitnya semua, diuji istrinya mungkin kabur. Nabi Allah Ayyub alaihissalam dipuji oleh Allah sebagai orang yang paling sabar. Innahu kana sabiran. Ya, Nabi Ayub itu orang yang sabar, tapi ujiannya berat. Memang pangkatnya tinggi, tapi ujiannya berat. Sampai anaknya 10 meninggal semua, harta kayanya rojo koyone niku langsung hilang semua, pertaniannya rusak semua, istrinya punya istri 10 kabur semua. Allah. Maka orang jangan suka mengatakan ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sabar, jangan. Memohonlah kepada Allah jadikan saya orang yang ahli syukur ya Allah. Karena orang yang ahli syukur itu banyak nikmat. Jadikan saya sebagai orang yang ahli syukur, banyak bersyukur kepada Allah, ya, sehingga kita itu mendapat tambahan nikmat. Ij'alna minasyakirin. Ini yang lebih layak dan lebih cocok untuk orang akhir zaman. Orang akhir zaman ini coro Jawa ini cengeng. Diuji sidik nangis, diuji sidik gak kuat. Karena kita nggak usah minta sama Allah jadi orang ahli sabar deh. Minta sama Allah jadi orang ahli syukur. Insya Allah. Tapi Allah sudah bersumpah bahwa dunia ini tempatnya ujian. Walaupun kita minta kepada Allah menjadi ahli syukur dan kita akan diberi nikmat banyak oleh Allah, tapi tetap ada ujian. Ketika datang ujian, sabarlah. Orang yang sabar ketika datang ujian pertama kali, ketika benturan pertama dor, maka dia mendapatkan 900 derajat. Kata Ibnu Abbas, sampean sayang-sayangin dong anak diambil oleh Allah 900 derajat kalau sampean sabar. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang akan kita peringati nanti pada Idul Adha, diuji oleh Allah suruh nyembelih anaknya. Kenapa? Karena Allah ingin menguji, kamu lebih cinta anakmu atau cinta kepadaku? Kata Allah. Nabi Allah Ibrahim sukses. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah yang berat, disuruh nyembelih anak, Pak. Apa kurang berat itu? Tapi Nabi Ibrahim berhasil fa atammahun, dilakukan semua oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilakukan semua dengan sempurna. Ini ujian. Ketika datang musibah orang yang kita sayang diambil, sabarlah. Kata itu Allah beritakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beritakan gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar? Ketika orang yang disayangi meninggal dunia, ketika bisnisnya mungkin diuji Allah bangkrut, mungkin dia kena ujian satu hal yang
nggak terduga. Ya, ujian datang dari Allah kepada hambanya dari pintu manapun. Ketika datang pertama kali benturan berita yang nggak enak kepada kita, sabarlah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat 900 derajat di sisi Allah. Nggak gampang, tapi ini perlu dilatih. Oh, sampai ada orang tuh nyentak-nyentak Kanjeng Nabi goro-goro kiambak itu kepaten. Jadi ono cerita Kanjeng Nabi niku melihat ada perempuan sedang menangis di suatu makam. Ya, perempuan nangis di kuburan. Nabi ngelihat. Akhirnya Rasulullah menyapa, Assalamualaikum. Disalami sama Nabi nggak jawab. Ya, kemudian Nabi kasih nasihat. Dia nggak sadar kalau itu Kanjeng Nabi. Pergilah kamu dari tempat ini. Itu kamu nggak punya urusan dengan saya dan saya nggak punya urusan dengan kamu. Pergi. Waduh, Kanjeng Nabi disentak-sentak. Ya. Karena dia nggak sadar, dia betul-betul sedang emosi, kehilangannya itu betul-betul menguasai jiwanya. Dia nangis karena kehilangan suaminya. Suami yang dicintainya hilang, diambil oleh Allah. Sampai Nabi dibentak-bentak, Nabi diusir, gak boleh di situ. Faraja'an Nabi pun pulang. Gak marah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah balik ke rumah, sampai di rumah, ini perempuan dikasih tahu sama satu orang setelah dia selesai nangis. Hei ibu, kamu tadi tahu siapa yang kamu usir-usir, kamu suruh pulang itu? Gak tahu siapa? Itu Rasulullah. Ya Allah, kaget dia. Kanjeng Nabi, saya ngusir-ngusir Nabi, betapa dosanya saya, betapa gobloknya saya, bodohnya saya. Akhirnya cepet-cepet ingin menemui Nabi. Sampai di rumah Nabi, dia mengira Nabi itu ada ajudan, ada pengawal. Kalau mau ketemu Nabi pakai janji dulu. Fawajadahu laisa bainaha wa bainahu ahad, enggak ada orang yang jaga. Ketemu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, innama ana rasulun wa nabi wa lastu bimalik. Aku ini bukan raja, aku ini nabi dan rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah enggak ada pengawal pribadi, Rasulullah enggak ada yang namanya ajudan pribadi, enggak ada yang namanya ada kalau mau ketemu harus pakai protokoler dulu, itu kan rojo itu. Kanjeng Nabi enggak ada begitu-begitu. Rasulullah berkata, innama ana rasulullah wa nabi. Saya ini utusan Allah, saya rasul. Saya bukan raja. Tawadhu'nya Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Tadi saya enggak tahu kalau jenengan tuh yang menyalami saya, menyapa saya di makam tadi, saya betul-betul enggak tahu ya Allah. Maafkan saya, maafkan saya. Rasulullah senyum, hanya berkata, innamas sabru inda sadmatil ula. Wahai ibu, sabarlah. Yang namanya sabar paling berat, yang namanya sabar paling hebat adalah ketika datangnya benturan pertama kali. Itu sabar yang paling hebat. Sesuatu yang kita sayang diambil oleh Allah, benturannya dahsyat. Tapi kalau kita bisa menjaga diri stabil, nggak mengumpat Allah, nggak menyalahkan Allah, nggak teriak-teriak, nggak histeris, nggak ngerobek baju, nggak banting-banting barang, kita ridho ikhlas. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sabar yang sejati kata Nabi. Dan inilah sabar yang kata Ibnu Abbas derajatnya 900 derajat. Ya, ini diomongkan di sini enak. Tapi nanti pas ada sesuatu itu kita nggak semua bisa. Maka minta sama Allah, ya Rabb, apabila datang suatu masa ujianmu, maka ilhamkan kepadaku kesabaran dan keridhaan kepada takdirmu. Ya, supaya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, inilah ayat-ayat Qur'aniyah tadi. Ada lagi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang bersifat dengan alam, pergantian bulan, bergantian siang dan malam, ini ayat kauniyah.
Allah jadikan malam dan siang berganti. Ini tanda kebesaran Allah. Kita jarang merenung ya. Maka kita itu kalau masuk malam ada doanya. Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. Ada doa ketika waktu malam datang, ada doa ketika pagi datang. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa di waktu pagi datang dan siang dan malam datang? Supaya kita tuh nggak lepas dari tadabbur kauniyah. Ada doa siang, ada doa pagi, ada doa malam. Maka orang muslim mukmin hendaknya belajar apa sih doa-doa yang diajarkan Nabi di waktu petang. Ada. Ini doa waktu petang. Ya Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik. Amsaitu waktu petang. Doa di waktu petang ada doa. Allahumma inni asbahtu, doa di waktu pagi. Ini ada doa-doa ini supaya kita tidak blank dari Allah ketika pergantian tadi siang dan malam. Kemudian pergantian bulan. Ada bulan ini, bulan itu silih berganti dan kita seperti orang yang loh kok ujuk-ujuk melebu, kok ujuk-ujuk metu. Kita nggak baca doa berarti itu. Padahal Nabi itu mengajarkan kepada kita baca doa awal bulan. Tiap kita lihat sabit, bulan sabit, awal bulan doa. Allahumma hilal rusdin wa khairin. Ya Rabb, jadikan awal bulan ini awal bulan yang membawa kebaikan dan membawa petunjuk. Ada doanya. Nabi mengajarkan kita tiap awal bulan tanggal 1 baca doa. Nah, kita nggak baca karena kita nggak ada tadabbur, kita nggak ngerenung. Ya, kita terlewatkan dari banyak hal kebaikan. Ya, di awal bulan ada doa-doa awal bulan. Ya, apalagi kalau kita mau merenung, ini kita masuk bulan yang paling mulia, hari-hari yang paling mulia. Ya, kalau bulan yang paling mulia bulan Ramadan, tapi kalau hari-hari yang paling mulia adalah hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini. Afdhalul ayyam alal itlaq, secara mutlak lebih mulia dari likuran Ramadan. Likuran Ramadan selikur tekan 30 niku Ramadan. Wah, awake dhewe tirakatan, awake dhewe melekan, awake dhewe gawe etikaf nang masjid. Sebenarnya itu kalah dengan 10 pertama Dzulhijjah ini. Cuman orang sayang yang 10 Dzulhijjah ini belum dihidup-hidupkan. Ya. Maka hendaknya kita ada satu semangat yang lebih, ada suatu niat yang lebih hebat, lebih besar di hari 10 ini. Dari mulai tanggal 1 kemarin Sabtu sampai hari 10 Idul Adha, tambahlah amal kita, tambahlah ibadah kita, tambahlah sedekah kita, tambahlah Quran kita, tambahlah zikir kita, terutama zikir yang diajarkan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan di tanggal 10 ini, di hari-hari 10 ini? Kata Nabi, fa'akthiru fihi minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak 3 ucapan tahlil, apa? La ilaha illallah. Kedua, ucapan takbir dan ucapan tahmid, alhamdulillah yang banyak dan Allahu Akbar yang banyak. 3 lafaz, la ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ini yang banyak. Nabi menas gitu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di hari-hari 10 apa yang kami lakukan? Aktsiru, perbanyak dari ucapan tahlil, ucapan tahmid dan takbir kepada Allah. Kemudian amal-amal yang lain, ya. Ada yang puasa, ada yang qiyamul lail, ada yang Qur'annya ditambah, ada yang sedekahnya ditambah, ada yang i'tikafnya ditambah. Itu semua terserah orang. Mana yang lebih mudah buat mereka untuk menambah amal, maka ditambah amalnya. Jangan sampai di hari-hari 10 ini, saudaraku, kita termasuk orang yang nggak nambah amal, nanti rugi. Kalau ada musim-musim bonus kita nggak ikut, wah kita nanti rugi kita. Nek ono dum-duman gak kebagian ya rugi. Itu dum-duman, ada bagian-bagian orang yang ngedum-ngedum di kayak kita lagi umroh umpamanya. Kita lagi umroh itu kadang-kadang kalau hari Jumat ada orang bagi-bagi sedekah itu. Waduh, sedekah halal. Kita ini nggak dapat, ya Allah, getun. Itu padahal cuma satu makanan, nilainya 20 real. Apakah kita nggak getun kalau kita di hari-hari 10 ini kita nggak menambah amal, nggak menambah satu perbuatan soleh?
di hari yang di atas hari-hari yang lain. Maka semua jamaah ya, monggo tambahkan amal di hari-hari ini sampai nanti Idul Adha, terutama puasa hari Arafah jangan sampai ditinggalkan, dan insya Allah bertepatan dengan hari Ahad yang akan datang. Jadi majas yang akan datang bertepatan dengan hari Arafah ya, maka kita hadir majlis sambil puasa, insya Allah kita bisa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena puasa Arafah dijanjikan oleh Nabi menghapus dosa 2 tahun, jangan sampai ketinggalan. Mau nambah dengan 8-nya tarwiyah bagus, mau dari hari ini puasa bagus, mulai kemarin bahkan sebagian orang udah puasa. Bagi yang ahli puasa, yang nggak puasa banyak tahajud, banyak qiyamul lail. Tiap malam kita bangun malam sholat tahajud. Kata dalam hadis, barang siapa yang tahajud qiyamul lail di hari-hari 10 ini, maka dia seperti tahajud dan malam mendapat malam Lailatul Qadar. Mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau di Ramadan kita berlomba-lomba, kita nggak tahu jelas tanggal piro gitu. Nah, Kanjeng Nabi sudah mengatakan setiap malam dari malam-malam 10 ini orang yang qiyam seperti Lailatul Qadar, sudah jelas Nabi mengatakan. Man qamaha fa ka'annama qama fi Lailatul Qadr atau kama qala. Orang yang qiyam, orang yang tahajud di malam-malam 1 sampai 10, maka disebut malamnya itu seperti malam Lailatul Qadar. Mulane kiai-kiai Jawa riyen niku mek jeneng sasi niki ya sasi besar. Soale kabeh nang kene iki besar-besar kabeh iki. Tahajude ganjarane besar, posone ganjarane besar. Poso sedina kaya setahun ganjarane, Pak. Ya. Terus ana salat Idul Adha, bodo besar. Ana mbeleh korban itu Idul Adha ya, ada puasa Arafah, ibadah-ibadah yang hebat dahsyat terkumpul di bulan ini. Makanya dikatakan sasi besar. Haji bagi yang mampu haji ya, wah udah tinggal 9 hari kok Pak Kiai, bisa berangkat? Bisa. Mau berangkat besok bisa ya, gimana caranya? Ya bayar. Pira bayar? 1 miliar ya, nek mangkat saiki iso mangkal 1 miliar bayar gitu ya. Jadi itu orang yang mampu haji silakan haji, yang belum bisa haji pun bisa haji di Masjid Muhajirin. Amin Allahumma. Di masjid-masjid kita, orang yang sholat subuh jamaah kemudian dia itu duduk berzikir sampai terbit matahari lalu sholat 2 rakaat mendapat pahala haji. Nabi yang bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini bagi kita yang belum bisa haji ke Mekah, belum bisa berangkat ke Mekah, kita jangan kecil hati. Dikasih ganti oleh Nabi yang penyayang. Beliau tahu ada umatnya yang lemah, ekonominya nggak bisa, ekonominya belum bisa menopang ke sana. Dikasih ganti deh, awamu ra iso haji nang Mekah, haji nang masjid cedak omahmu. Salat subuh jamaah, jangan langsung perut hilang, perut pulang jangan. Habis salam duduk berzikir, jangan duduk tidur. Ono turu khusuk turu, duduk berzikir atau majelis taklim ngaji seperti ini sama, ngaji dengan pengajian tuh pahalanya sama ya, malah pengajian lebih utama supaya orang paham agama, paham tambahan ilmu agama. Orang yang habis sholat subuh jamaah di masjid duduk berzikir atau ngaji sampai terbit matahari, ini sudah terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji sempurna. Karena itu majas salah satu urutannya begitu, habis ngaji sholat 2 rakaat kita usahakan usolli sunnatul isyraq, sholatul duha, hajat, taubat, istikharah 5 sholat, mau niati 2 rakaat langsung gabung 5. Wah iki itu ahli jamaah iki kan, sunnah ahli sunnah wal jamaah itu 2 sholat niatnya berapa? 5. Usolli sunnatul isyraq, saya niat salat isyraq. Usolli sunnatul duha, hajat, taubat, istikharah, rakaataini jam'an. Allahu akbar. Sampai salat 2 rakaat atau ganjaran 5 salat. Ini fatwa ulama ya, dalam kitab Busrul Karim, dan para ulama yang lain mengesahkan bahwa salat 5 salat ini bisa digabung dalam 2 rakaat ya, dan mendapat pahala seperti 5 salat. Masya Allah, bonus
Insya Allah kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.